Anda kembali di iNews Sore pemirsa. Ombudsman Republik Indonesia merilis hasil investigasi atas prakarsa sendiri terkait polemik pagar laut yang terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten. Temuan investigasi Ombudsman dari adanya pagar laut yakni kerugian nelayan yang mencapai 24 miliar rupiah, penguasaan ruang laut hingga unsur pidana. Ombudsman mendapatkan informasi 28 November dan 2 Desember 2024 terkait keberadaan pagar laut yang merugikan para nelayan dari sisi perekonomian. Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten dalam bentuk fungsi pengawasan melakukan investigasi sejak 19 Desember 2024 telah menemukan kerugian nelayan sebesar 24 miliar rupiah. Terdapat indikasi adanya penguasaan ruang laut sebesar 370 hektar di Kohot, Tangerang. Ada 263 bidang telah terbit dan 50 bidang telah dicabut melalui mekanisme contrarius octus dan terdapat upaya pengajuan seluas 1.415 dari 16 desa di 6 kecamatan. Ombudsman juga mendapati unsur pidana terkait pagar laut yakni pagar yang tidak berizin, potensi dampak lingkungan, mengganggu ketertiban umum, merugikan masyarakat, upaya penguasaan ruang laut, serta peredaran 2 surat diduga palsu. Kami menyatakan bahwa memang ada maladministrasi. Kami mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan DKP di saat mendapatkan laporan masyarakat, langsung melakukan kunjungan lapangan, melakukan penghentian di saat panjangnya masih 10 km, berkoordinasi dengan KKP, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama sampai dengan 22 Januari kemarin baru lakukan pembongkaran. Kita meyakini ada indikasi yang kuat bahwa keberadaan pagar laut ini adalah dalam rangka upaya menguasai ruang laut. Adanya dokumen yang menunjukkan adanya permintaan atau upaya penguasaan ruang laut di mana 370 hektar awalnya diajukan di daerah Kohot yang sebagian sudah terbit atau seluruhnya sudah terbit. Kami tidak bisa membandingkan dengan 263 bidang yang sudah terbit dan 50 yang sudah dicabut. Berdasarkan perhitungan kami, minimal kerugian yang dialami oleh hampir 4.000 nelayan itu mencapai sekurang-kurangnya 24 miliar. Sekurang-kurangnya, karena ada berbagai asumsi itu dari jumlah bahan bakar yang bertambah antara 4 sampai 6 liter solar per hari, lalu hasil tangkapan yang berkurang, kerusakan kapal yang kita hitung adalah pada angka, sehingga minimal itu angkanya adalah 24 miliar sampai dengan dilakukannya pembongkaran. Pemirsa, Abraham Samad, pimpinan KPK 2011-2015 melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek PIK 2 atau pagar laut. Ia melaporkan Sugianto Kusuma atau Aguan, pemilik Agung Sedayu Group dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Kawasan PIK 2 yang menjadi proyek strategis nasional belakangan malah jadi polemik. Sejumlah laporan diajukan. Salah satunya, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek strategis nasional PIK 2 atau kasus pagar laut. Mereka melaporkan Sugianto Kusuma atau Aguan, pemilik Agung Sedayu Group dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Samad menduga pada proyek PSN PIK 2 terdapat kong kali kong, suap, hingga gratifikasi, sehingga KPK diminta menyelidiki kasus ini lebih dalam. Ia juga menambahkan bahwa dalam kasus pagar laut ini diduga mengakibatkan kerugian negara dan juga kerugian para nelayan. Kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi yang terjadi di proyeknya saya katakan di proyek strategis nasional PIK 2. Jadi kita ingin KPK lebih konsentrasi menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek
strategis nasional. Karena kita melihat di dalamnya bahwa kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Karena KPK punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat daerah maupun yang ada di tingkat pusat. Karena sebelumnya mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dilaporkan ke Mapolresta Tangerang atas dugaan penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian terkait proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk II. Atas laporan tersebut, Said Didu menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian Selasa 19 November 2024. Laporan ini buntut dari aksi Said Didu yang kerap mengkritik proyek strategis nasional kawasan PIK II. Di akun media sosialnya, Said Didu sering membagikan aksi belusukan ke pengerjaan proyek strategis nasional di 9 kecamatan di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang. Proyek perluasan PIK II ini diduga akan merambah lahan warga dan berdampak pada penggusuran. Namun pelaporan Said Didu mendapat banyak kecaman dari sejumlah tokoh nasional. Di sosial media, tagar I Stand With Said Didu dan Save Said Didu menggema. Bahkan dukungan juga muncul dari mantan Ketua MK Hamdan Zulfa hingga mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan.